Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ditemani oleh ABRI 1. ABRI 1. ABRI 1 ini Anies Baswedan. Republik Indonesia 1. Indonesia 1. Jadi Republik Indonesia 1 itu maksudnya gimana, Bu? Itu bisa bersatu, bisa satunya itu untuk Pak Anies. Satu untuk Pak Anies. Dan kalau kita melihat kabar yang ada di sebelah, rupanya beliau-beliau ini baru selesai menyelenggarakan Silatnas. Betul. Silaturahmi nasional. Dihadiri Pak Anies. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi makin semangat berjuang. Tapi sebelum kita masuk ke berita ini, barangkali ini juga ada tamu jauh ini, Pak Abrar ya dari Jambi. Betul. Boleh ini kan dulu Ibu Siva dari mana? Pak Abrar dari mana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Komandan, nih Ketua Umum dari Komandan. Kang sudah mengundang lagi. Terima kasih. Ini ada Pak Abrar, kebetulan Ketua DPW Jambi, jauh-jauh datang Jambi. Diundang oleh kita DPP untuk menghadiri Silatnas yang memang kebetulan sekaligus konsolidasi. Begitu. Silakan Pak Abrar. Oh ya, terima kasih Pak Komandan dari Komando memenangkan Anies Baswedan. Komando memenangkan Anies Baswedan. Terima kasih dan merupakan suatu kebanggaan. Saya selaku Ketua DPW ABRI 1 Provinsi Jambi dapat kesempatan dan diwawancarai seperti ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, terutama bagi teman-teman saya di daerah, relawan khususnya di Jambi, dan sangat luar biasa perkembangan ABRI yang begitu cepat dalam waktu yang singkat. Dan kami merasa di daerah merasa diperlakukan baik oleh DPP ketika terjadinya silaturahmi dengan Pak Anies, kemudian konsolidasi internal ABRI 1 bersama DPP. Mungkin demikian. Jambi gimana Pak itu? Jambi. Animo masyarakat warga Jambi ke Pak Anies? Alhamdulillah pada saat ini sudah mulai semarak dengan Pak Anies ini, karena di samping ABRI 1 ada juga teman-teman simpul-simpul relawan lain yang ikut serta dan berkomitmen untuk memenangkan dalam pertandingan nanti 2024 untuk Pak Anies. Betul. Namun demikian kita akuin dari lawan kita sebelah dengan berbagai macam cara yang tidak populer oleh Pak Anies, itu mereka lakukan sangat kami sesalkan yang seperti itu. Dalam kondisi negara kita yang seperti carut marut seperti ini, ekonomi yang dihantam oleh badai COVID, kemudian ada lagi masalah BBM, dan mereka masuk dengan cara-cara mereka yang tidak populer bagi kami, karena mementingkan dari sisi material. Ini merupakan tantangan bagi saya ya, khususnya saya yang mengkomandoi ABRI 1 di wilayah saya berusaha untuk itu menangkal beserta teman-teman ABRI 1 yang lain. Berikut ketua-ketua di PD yang sudah terbentuk di kabupaten. Saya ingin bertanya dalam bentuk gambaran. Apakah gambarannya maksudnya seperti deklarasi capres lain yang di situ ada bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako dan sebagainya, seperti itu maksudnya Pak, atau dalam bentuk lain? Iya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya loh, emang itu luar biasa ya, masuk di mana-mana, Bahkan kita dengar berita tuh ada yang sampai demo tuh setelah deklarasi terus demo Pak. Kenapa? Karena dijanjiinnya dibayar 50.000, faktanya dibayar 10.000. Itu kan, wah saya udah hujan-hujanan aja basah-basahan cuma dikasih baju, sembako, sama uang 10.000. Ya itulah, kalau sudah segala sesuatu diawali dengan iming-iming uang, ya repot juga nantinya kan mereka jadi berbalik menuntut, bukan ikhlas menginginkan perubahan yang ada di negeri ini, kan begitu kurang lebih ya. Betul. Nah,
sebelum masuk ke Ibu Ketum, ini luar biasa ketumnya, namanya mengerikan, namanya ABRI. Tapi ketumnya ini akhwat ini, yang begitu anggun. Ini nanti kita tanya lah ya. Tapi mungkin kita perlu saksikan dulu video yang ada Pak Anies itu ya. Iya. Oke, kita tonton dulu. Penyambutan Pak Anies. Masya Allah. Hadiah dari Lampung. Masya Allah. Ini Abik pun. Siap pun. ABRI 1. Siap. ABRI 1. Siap. Anies Baswedan. Jangan sampai berpancing diri. Bersama kita ikrar janji. ABRI 1 membela negeri. Pantang kami harus pulang. Sebelum Pak Anies menang. Walau kami harus berjuang amanah. ABRI 1 kami takkan goyah. Maju ayo terus maju. Ya, saya kira luar biasa itu ya. Tadi Pak Anies datang di mobil disambut oleh Ibu Siva. Di situ ada Pak Ustadz Tarmizi juga ya. Beliau apa Bu? Pembina di? Iya, saya di sini sekaligus untuk berterima kasih atas kerjasama, dukungan dan support dari para pembina, yaitu Bapak Ustadz Tarmizi sebagai pembina ABRI 1 yang pertama, yang kedua Bapak Laode Basir yang menjadi pembina kami juga, lalu Bapak Awalil juga menjadi pembina kami. Insya Allah menyusul pembina-pembina yang lain. Nah dalam hal ini, aduh luar biasa, tadi sudah menyaksikan mungkin ini kira-kira Kang Saiful juga gimana nih perasaan lihat ABRI 1 seperti itu Kang? Wah, saya harus bikin yang lebih heboh itu. Nah, Pak Anies datang juga. Setuju. Nanti kita kondisikan seperti itu. Nah, gimana Bu ceritanya Bu? Ini tadi Bu pertanyaannya. Ini ABRI namanya menggambarkan sesuatu yang gagah, laki-laki gitu. Dan ternyata ketumnya perempuan anggun. Boleh cerita gimana sejarah munculnya ABRI 1? Kembali lagi ya, itu sudah saya pernah sampaikan bahwa ABRI 1 memang singkatan kan. Singkatan daripada Anies Baswedan Republik Indonesia 1. Yang mana memang 1 ini kebersatuan rakyat Indonesia. Itu semua elemen, berbagai elemen dan berbagai aspek gitu. Kita tidak memandang ras, suku dan sebagainya. Jadi kita bersatulah. Satunya juga bisa untuk menggambarkan Anies Baswedan itu adalah 1 untuk Indonesia begitu. Dan menang nomor 1 gitu ya. Nomor 1 itu kita harapkan semua. Jadi saya alhamdulillah Kang Saiful sebagai ketua komandan izin bahwa saya alhamdulillah diberi amanah, mudah-mudahan bisa menjalankan meskipun ya begitulah gitu ya, namanya ketua itu kita sama-sama saling belajar. Alhamdulillah. Jadi mereka yang meminta ya, Pak Abraham. Jadi saya akhirnya saya memberanikan diri untuk bisa menjadi ketua umum. Wah, berarti mirip Pak Anies ya, tidak meminta tapi diminta untuk jadi presiden. Oke. Coba kita lihat beritanya. 25 September itu 2 hari yang lalu ya. Betul, di hari ada Sabtu. Fotonya luar biasa. Ini ada Ibu Siva mana ini ya? Si Pak Abrar mana Pak Abrar? Ini kebetulan yang ada di foto itu adalah DPW Lampung. Oh, jadi bersamaan. Iya. Jadi gantian karena begini Kang, kalau melihat dari acara tersebut, ini saya di luar dugaan. Rekan-rekan relawan yang ada di luar sana, itu saya sebetulnya hanya 3 orang per 1 DPW yang saya undang. Tapi Masya Allah luar biasa. Ternyata yang hadir 1 DPW ada yang 14 orang, ada yang 9, ada yang 11. Nah, ya Jambi mungkin hanya 2 karena memang terbentur waktu dan itu. Jadi ini adalah salah satu DPW kami Lampung yang sangat besar dan memang luar biasa aktif. Kegiatan mereka luar biasa. Jadi ada dihadiri oleh Jambi, lalu Lampung, Cirebon, Bogor, ada GPN juga yang bergabung bersama kami. Palembang juga, ada Riau juga.
Lalu Aceh kemarin cancel memang, Malang ada NTB, ada juga dari Papua Sorong walaupun terlambat datang gitu. Itu alhamdulillah. Makassar juga alhamdulillah. Satu lagi ini Kang, alhamdulillah Kang, ini yang menjadi suatu kebanggaan buat ABRI 1. Jadi saya itu mengingat dari pesan Pak Anies yang mana kita tuh betul-betul harus merangkul berbagai elemen semua suku, ras dan agama. Nah, salah satunya yang menarik adalah Kang, Akang pasti akan lumayan terkejut dengan kedatangan mereka. Satu, ini ada perwakilan Belanda, orang Indonesia yang tinggal di Belanda, tapi beliau punya masa yang banyak, yang kebetulan beliau punya paguyuban Sunda Buhun, yang kebetulan beliau adalah keturunan daripada kerajaan Sumedang, yang mana beliau sangat banyak sekali anggotanya itu kemarin datang dengan pakaian khas adat mereka, Kang. Mungkin nanti saya akan kasih ini. Jadi luar biasa, datang ke sana, jangankan mungkin Pak Anies, orang hotel saja kaget, terkait-kait ini mau kemana? Ini beneran tamunya Bu Siva dengan dandan seperti itu. Baju adat Sunda Buhun. Adat Sunda Buhun. Ya, jadi alhamdulillah Kang, ini suatu kebanggaan buat kita. Jadi mereka bergabung dengan ikhlas, dengan tujuan yang luar biasa, dengan mereka menginginkan Anies presiden tuh luar biasa. Begitu. Luar biasa. Baik. Kita coba lanjut masuk ke beritanya ya. Baik. Simpul relawan Anies Baswedan, ABRI 1 menggelar silaturahmi di salah satu hotel di Jakarta. Silatnas yang dihadiri hampir seluruh DPW di Indonesia ini terasa sangat spesial karena dihadiri langsung oleh Anies Baswedan, Gubernur Jakarta yang akan mengakhiri masa jabatannya 16 Oktober. Ini sebuah kebanggaan tersendiri buat saya dan para relawan, kata inisiator sekaligus Ketua Umum ABRI 1 Syifa Indriani dalam keterangannya ke KBA News Minggu. Acara ini juga dihadiri ABRI 1 yang datang dari Belanda. Barusan diceritain. Betul. Bernama Ibu Lia untuk bertemu langsung dengan Pak Anies. Syifa mengatakan silatnas ini untuk memperkuat soliditas ABRI 1 dalam memperjuangkan dan memenangkan Anies di Pilpres 2024. Sesuai pesan Anies dalam silatnas, relawan ABRI 1 membutuhkan solidaritas dalam berjuang. Dalam sambutannya di acara ABRI 1, Syifa Anies mengucapkan terima kasih kepada relawan yang sudah memberikan dukungan. Anies memberikan apresiasi pengorbanan para relawan dan datang dari berbagai tempat, bahkan ada yang mengorbankan waktu keluarga untuk keluarga di silatnas. Pihaknya mendukung Anies karena sosok ini yang paling layak menjadi presiden. Anies telah membuktikan kepemimpinannya selama menjadi gubernur. Segudang prestasi, anak Anies layak jadi pemimpin. Menurut Syifa, warga Jakarta merasakan kepemimpinan Anies terutama dalam integritas, transportasi massal maupun taman ibu kota. Slogan maju kotanya, bahagia warganya terwujud selamat kepemimpinan Anies. Kata Syifa, rakyat Indonesia melihat Anies Baswedan sebagai pemimpin Nusantara. Saat ini ada harapan besar rakyat Indonesia terhadap Anies dalam memimpin bangsa ini. Syifa mengatakan, banyak tokoh lintas agama mengakui kemampuan Anies dalam memimpin bangsa. Fitnah terhadap Anies sangat tidak berdasar. Selain itu, Syifa meminta berbagai relawan Anies untuk saling berkolaborasi memenangkan mantan rektor Universitas Paramadina tersebut di Pilpres 2024. Tinggalkan egoisme, mari bersatu untuk kemenangan Anies Baswedan 2024. Pungkasnya. Dan ini langsung diwujudkan hari ini. Kita berkolaborasi ya, ABRI 1 dengan luar biasa komandan dengan Jabar Manis. Iya, betul. Cuman Jabar Manis sekarang memilih di belakang layar. Iya. Baik. Kemudian langkah-langkah berikutnya apa nih yang menjadi agenda dari ABRI 1? Ya, langkah-langkah yang berikutnya sebenarnya sudah mendasar sekali ya sebagai relawan. Saya menghimbau kepada rekan-rekan dari DPP sampai DPD itu memang kerelawanan kita harus ditingkatkan. Artinya pergerakan kita harus terus menggaungkan, mensosialisasikan bagaimana prestasi-prestasi Pak Anies itu luar biasa. Karena memang di kenyataan di lapangan banyak sekali warga masyarakat yang memang belum mengetahui, hanya mendengar samar-samar siapa itu Pak Anies. Ini adalah tugas kita sebagai relawan untuk bisa menyampaikan bahwa sosok Pak Anies adalah wujud nyata calon pemimpin yang luar biasa. Tidak ada lagi selain Pak Anies untuk saat ini, pilihan rakyat Indonesia. Tapi kan sekarang lagi diganjal, Bu. Di mana-mana ini. Betul sekali. Ini, ya. Gimana nih? Nah, ini salah satu ini juga bahwa memang dengan adanya penjagalan
tugas relawan juga, Kang Saiful. Kita ini harus bisa pintar-pintar, cerdas bagaimana. Jadi mengikuti perkembangan, mengikuti arah politik. Ini seperti apa perkembangan yang akan selalu ada YouTube itu luar biasa. Saya selalu belajar di sana perkembangan politik, ilmunya ada di sana. Pak Tarmizi lah pakar daripada politik. Dari saya pakar di sini betul. Karena saya kalau ngomong masalah politik mungkin bukan ahlinya, tapi saya lebih kepada kerelawanan seperti itu. Lalu mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena memang ABRI 1 di berbagai daerah seperti Riau dan Jambi sudah mulai didekati oleh rekan-rekan simpul relawan yang daerah. Artinya mereka bermunculan dengan nama-nama mereka dan mereka akan bergabung bersama ABRI 1. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kita bersinergi, tidak hanya di situ, karena kita seperti kita ini simpul relawan yang lain pun, ayo kita saling bersinergi. Dan alhamdulillah seperti inilah wujudnya, kita saling membantu. Ya. Dan tadi informasinya Pak Abrar harus segera kembali ke Jambi ya, karena sudah ada desakan dari sana untuk segera melakukan konsolidasi di daerah ya. Betul. Iya, betul. Dan itu saya kira ini animo yang luar biasa ya, dari rakyat kita yang terbendung kan? Nggak terbendung ini, betul-betul luar biasa. Kemarin saja seperti itu luar biasa. Jadi di Jambi pun sama ya Pak? Iya. Animonya luar biasa sampai ke pelosok Pak? Iya. Dan khususnya untuk Jambi, tugas saya ke depan adalah bagaimana mengembangkan sayap. Sayap yang sudah terbentuk ini akan kita kembangkan pada tingkat DPC, bila perlu pada tingkat kelurahan. Betul. Ya. Dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi itu yang sudah menyatakan terbentuknya DPD, mandatnya yang sudah kami keluarkan ada 4 kabupaten yang sudah kita keluarkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan bergabung juga, sudah terbentuk juga 2 kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Muara Bungu dan Kabupaten Soralano. Saya sudah bicara sama teman-teman dari rekan-rekan Muhammadiyah yang terang-terangan sudah menyatakan begitu Anies. Masya Allah. Ya, itu salah satu ormas yang kita rangkul juga dalam rangka mensosialisasi di daerah. Karena pada prinsipnya Jambi itu kotanya sangat heterogen, namun demikian di daerah produksi, daerah teman-teman di kabupaten itu dominan teman-teman transmigrasi dari Jawa. Jadi berat bagi kami untuk menentukan, untuk bersaing, berkompetisi di daerah kantong-kantong yang telah itu. Istilah saya namanya daerah-daerah produksi. Ya, Jambi kan terkenal dengan sawitnya, kemudian terkenal dengan karetnya. Itu yang dominannya orang teman-teman saudara kita yang dari Pulau Jawa. Namun demikian, saya sebagai putra daerah Jambi dan saya kebetulan pengurus ABRI 1, ini merupakan tantangan bagi saya untuk bisa mensukseskan Pak Anies 2024. Demikian Pak. Perjuangan itu memang harus berat Pak ya. Kalau ringan kan bukan perjuangan itu mah. Nggak usah berjuang ya selesai dengan sendirinya. Tapi saya mau ngecek ini ke Bu Ketum nih. Ini Bu Ketum nih udah ke Jambi untuk ini udah ke Jambi belum untuk deklarasi bencana? Itu dia belum. Ini adalah salah satu rapat kemarin. Memang hasil dari rapat tersebut adalah agenda untuk safari kunjungan deklarasi untuk Sumatera ya. Sumatera itu termasuk dari Lampung ya. Mungkin Lampung yang pertama kali kita kunjungi. Tour de Sumatera. Sampai Aceh ya itu insya Allah akan kami agendakan. Jadi siap-siap untuk warga Sumatera ya, insya Allah ABRI 1 akan menyapa bersama Dewan Pembina harus ikut, Dewan Pembina. Iya dong, harusnya. pasti begitu. Ya baik. Terima kasih Ibu banyak. juga harus ikut. Insya Allah nanti saya menyusul aja dari udara. Pakai drone. Videonya nanti dikirimin ke saya, nanti kita tayangkan. Ya inilah kerja-kerja elektoral kita ya, luar biasa. Mungkin bisa jadi tidak terendus oleh media mainstream, tapi saya kira bukan itu tujuannya ya. Tujuan kita kan kita terus meluruskan niat, bukan untuk
kemenangan Pak Anies sebetulnya gitu kan, tapi untuk Indonesia yang Untuk lebih Indonesia, baik, betul. ikhtiarnya ya kita lihat itu ada di Pak Anies Baswedan. Betul. Maka itulah kita berjuang untuk kemenangan Pak Anies. Ya mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, kita terus Amin. diberikan stamina ya. Kalau Pak Anies bilang stamina fisik kita harus dijaga, Iya. stamina moral kita harus Betul. dijaga, akal sehat kita Akal juga sehat. harus dijaga terus. Betul. Baik, terima kasih Pak Abrar. Sama-sama. Hati-hati di jalan, fi amanillah. Salam buat keluarga di Jambi, buat Ibu Ketum juga sama. Siap. Akan melakukan perjalanan Tour de Sumatera dalam waktu Insyaallah. dekat. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Terima Amin, kasih sudah amin. hadir di Sama-sama. SC Channel. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.